Di video kali ini aku akan menceritakan alur film yang berjudul If You Are the One. Film ini berasal dari Cina yang dirilis pada tanggal 22 Desember tahun 2008. Oke, tanpa basa-basi lagi langsung saja kita ke alur ceritanya guys ya. 抓紧时间，飞机马上要关门了。要是有空座位的话，我想和我先。心理健康历史清白的姑娘都哪儿去？ Di awal film kita diperlihatkan seorang bapak-bapak kaya raya yang bernama Tuan Fang. Dia memanggil pelayannya dengan lonceng. Selain kaya raya, dia juga memiliki pelayan yang sangat cantik dan juga seksi. Pada saat itu Tuan Fang kedatangan tamu seorang laki-laki, yang mana dia adalah tokoh utama film ini yang bernama Xin Feng. Di sini Xin Feng memperlihatkan penemuannya dan bermaksud menjualnya kepada Tuan Fang. Penemuannya yang disebut CRT 2008 adalah alat pendukung pingsut atau suit yang didefinisikan untuk mencegah kecurangan, dan itu membuat Tuan Fang tertarik lalu kemudian membelinya. Di sini kita akan mengenal Xin Feng adalah laki-laki parubaya yang merupakan pengusaha yang sukses, namun gelisah karena tidak kunjung menemukan jodohnya. Akhirnya dia pun memutuskan untuk menaruh biodata dirinya di sebuah iklan pencarian jodoh. Sejak biodatanya dimuat di iklan tersebut, satu persatu dia pun menemui calon jodohnya. Dan inilah film If You Are the One. Di pertemuan pertamanya terlihat tidak berjalan mulus karena dia bertemu dengan seorang gay, yang mana ternyata laki-laki itu adalah teman lamanya dulu. Orang itu mengganti namanya sehingga Xin Feng tidak mengetahuinya. Dan pada saat di pertemuan selanjutnya dia bertemu dengan wanita, namun wanita itu tidak berniat mengikuti biro jodoh, melainkan hanya menjadi sales. Xin Feng pun terpaksa harus membelinya karena jaim, yang mana itu adalah tanah pemakaman. Kemudian berkat doa husuknya, akhirnya Xin Feng pun bertemu dengan seorang wanita cantik. Wanita itu bernama Semeli Liang. Xin Feng yang terpesona dengan paras cantiknya itu mengharuskan dirinya berulang-ulang memuji parasnya. Semeli pun memperkenalkan dirinya adalah seorang pramugari, tapi sayang seribu sayang ternyata dia sudah ada yang punya. Pada saat itu, Semeli hanya butuh teman bicara karena sedang galau. Bahwasanya pacar yang dicintainya itu sudah mempunyai istri. Merasa tak serius, Xin Feng pun mengakhiri obrolan itu lalu pergi meninggalkannya. Di tengah perjalanannya tak lama kemudian Semeli datang menghampirinya dan mengajak minum bersama. Pada saat itu mereka bersepakat untuk bercerita aib satu sama lain. Dan pertemuan itu adalah pertama dan terakhir bagi mereka. Lalu Xin Feng yang awalnya tidak mau minum akhirnya terpaksa harus minum dan memulai ceritanya. Hari demi hari berlalu. Xin Feng melanjutkan perjuangannya mencari jodohnya. Dari bertemu wanita pedalaman yang mensyaratkan tinggal jauh dari peradaban, lalu wanita yang suka lupa ingatan dan juga wanita yang diperkenalkan oleh temannya. Tetapi wanita itu hanya ingin berhubungan intim 1 tahun sekali. Kemudian keesokan harinya saat Xin Feng ingin move ke suatu tempat, di sisi lain, seseorang sedang berbicara pada ponselnya. Benar saja itu adalah pacar Semeli Liang yang sedang menelpon dan mengatakan bahwasanya dia dan istrinya akan melakukan satu penerbangan sama dengan dirinya. Kemudian memintanya untuk menjaga rahasia mereka dari istrinya. Xin Feng yang tidak mengira bahwa akan bertemu dengan Semeli kembali, akhirnya dia berada dalam penerbangan itu juga. Akan tetapi Semeli yang sedang bekerja itu membuatnya tidak menghiraukannya. Dan seakan-akan tidak ada saling mengenal. Pada saat itu istri pacar Semeli meminta kepada pramugari itu untuk satu kursi dengan suaminya. Tetapi karena itu bukan tanggung jawabnya membuat Semeli tidak memperdulikannya. Lalu Xin Feng yang duduk di sebelahnya itu menawarkan diri untuk bertukar tempat kepada suaminya sambil menyindir Semeli agar meningkatkan pelayanan pada pelanggannya. Melihat Semeli kesal, Xin Feng memanggilnya untuk memasang sabuk pengamannya karena pesawat akan lepas landas. Setelah itu dia pun menawarkan untuk bertemu dan minum bersama di Beijing. Sesampainya di sana, sebagai orang yang sukses, Xin Feng pun menikmati sisa hidupnya dengan berwisata. Bahkan dia pun membeli rumah yang nyaman untuknya. Lalu tak lama kemudian Semeli menghubungi Xin Feng untuk mengajaknya bertemu kembali. Saat itu Xin Feng mengatakan bahwa dirinya ada pertemuan jodoh pada perempuan lain. Lalu Semeli pun menjawab bahwa dia akan menunggunya dan tidak akan mengganggunya. Benar saja di sebuah restoran, Semeli pun menunggu Xin Feng yang sedang ngedate bersama wanita lain. Dirinya tiba-tiba tersedak karena mendengarkan obrolan mereka. Lalu diketahui ternyata wanita yang ditemuinya itu telah berbadan 2, dan dia mencari calon ayah untuk anaknya. Merasa dapat bonus tetapi Xin Feng merasa rugi.
Dia pun menolak wanita yang sebenarnya cantik itu. Setelah itu Semeli menghampirinya dan menyindir pertemuan itu. Kemudian Semeli yang mempunyai maksud ternyata dia meminta bantuan Xin Feng. Awalnya Xin Feng menolak, tetapi karena melihat Semeli ngambek akhirnya dia pun menurutinya. Pada saat itu Semeli meminta bantuannya untuk berpura-pura menjadi kekasih barunya. Namun karena Xin Feng tidak tahu dengan sandiwara itu, akhirnya dia mengatakan pada pacar Semeli bahwa mereka hanyalah teman biasa. Dia juga menjelaskan bahwa Semeli telah banyak minum karena sakit hati. Kemudian dia pergi meninggalkan mereka. Setelah mendengar hal itu, Semeli hanya terdiam, lalu mengambil secangkir gelas untuk minum. Dan tak lama kemudian dia pun mengamuk dan menangis pada pacarnya itu. Pada malam itu dia mengungkapkan perasaannya bahwa dia kecewa telah menunggu 3 tahun lamanya. Namun tak ada kepastian untuk hubungannya itu. Di hari kemudian Xin Feng pun melanjutkan pencarian jodohnya. Pada saat itu dia bertemu dengan wanita yang berprofesi pedagang saham. Kali ini si wanita itu menolak Xin Feng. Dia mengatakan bahwa jika Xin Feng diibaratkan saham, karena faktor umur dan penampilan nilai harganya akan rendah. Lalu tiba-tiba teleponnya berdering yang menjelaskan Semeli pasti berada di sekitarnya. Xin Feng pun mengakhiri pertemuannya dan menemui Semeli. Emang kalau sudah jodoh nggak akan kemana ya guys, karena di sini Semeli tiba-tiba mengatakan ingin menjadi pacar Xin Feng. Xin Feng yang awalnya mengira itu hanyalah candaan semata, ternyata Semeli serius dengan ucapannya. Kemudian Xin Feng yang pada saat itu merasakan dagdikduk harus memenuhi syarat dari Semeli. Bahwasanya dia hanya memiliki tubuhnya tetapi tidak hatinya karena ia belum bisa melupakan mantannya itu. Setelah itu mereka berencana pergi ke Hokkaido, Jepang untuk liburan dan saling mengenal satu sama lain. Singkat cerita mereka pun tiba di Hokkaido. Di sana mereka bertemu dengan teman lama Xin Feng yang bernama Wusang. Wusang mendapat istri di Hokkaido, oleh sebab itu dirinya sekarang tinggal di Hokkaido. Ia pun mampu berbahasa Jepang dan akan memandu perjalanan mereka selama berada di kota itu. Bermaksud sok alim sok soleh di depan cewek cantik, Xin Feng memaksa masuk ke kuil untuk ibadah yang sebenarnya padahal kuil itu sedang tutup. Sesampainya di dalam mereka pun harus digeledah karena kuil tersebut sedang ada upacara pemakaman seorang mafia yang dijaga ketat. Mereka pun harus berpura-pura sedih untuk menghormati sang mendiang tersebut. Setelah itu Semeli tertawa karena membahas kejadian tadi. Saat Wusang menanyakan jalan, Xin Feng pun melihat tempat yang menarik perhatiannya. Kemudian Wusang menjelaskan bahwa itu adalah tempat hiburan malam. Dalam tulisannya yang berarti 4 saudara perempuan, Semeli pun menguping bisikan itu, kemudian Semeli yang duduk sendiri pun teringat kembali pada masa lalunya. Dan Semeli pun kembali ngambek karena tersinggung ucapan Xin Feng yang menganggap dirinya bodoh. Xin Feng menjelaskan kepada Wusang bahwa dirinya serius ingin menikahi Semeli. Namun ia belum memiliki hati Semeli. Maka dari itu dia mengucapkan kata-kata menyinggung Semeli. Untuk menghibur diri melepas masa lajang karena belum menikah, Xin Feng mengajak Wusang ke tempat hiburan malam yang ia lihat tadi. Dan dia pun memilih salah satu wanita yang berada di foto itu untuk menemaninya minum. Di dalam bar tersebut, Wusang menanyakan keempat foto yang ada di luar. Karena hanya ada 4 pelayan tua dan 1 pengunjung di bar malam itu. Wusang pun terkejut setelah mendengar salah satu pelayan tua bar itu. Kemudian menjelaskan kepada Xin Feng bahwa foto yang ada di luar tadi diambil 40 tahun yang lalu. Mereka pun tertawa dan Xin Feng mengajaknya pergi. Tetapi Wusang melarangnya karena hal itu tidak sopan. Karena pelayannya ramah, mereka pun meletre sepanjang malam itu. Kemudian Semeli yang tiba-tiba datang menjadi tersenyum setelah melihat di dalamnya. Keesokan harinya mereka terhenti di sebuah gereja kecil. Wusang menjelaskan bahwa gereja itu adalah tempat pengakuan dosa. Mendengar hal itu, Semeli menyuruh Xin Feng untuk mengakui dosa-dosanya di sana. Setelah beberapa lama berpikir, akhirnya Wusang dan Xin Feng pun masuk. Pada saat gilirannya, Xin Feng memastikan perkataan Wusang bahwa pendeta itu tidak dapat berbahasa Mandarin. Sebab ia akan malu jika pendeta mengerti pengakuan dosanya. Setelah sudah yakin, dia pun memulai pengakuannya. Di luar, Wusang dan Semeli menunggu sambil membicarakan tentang Xin Feng. Wusang memberitahu bahwa Xin Feng benar-benar mencintai Semeli. Pada saat itu, Wusang meminta Semeli untuk segera meninggalkannya kalau dirinya tidak benar-benar mencintai Xin Feng. Karena menurutnya Xin Feng adalah orang yang sangat baik dan tidak pantas menerima itu. Mendengar hal itu, Semeli pun terdiam. Sementara itu, Xin Feng yang masih mengakui dosa-dosanya membuat si pendeta kewalahan. Saking lamanya pendeta itu sempat menghentikannya. Tetapi karena saling tidak mengerti bahasa, Xin Feng pun tetap melanjutkan pengakuan dosanya. Waktu pun berjalan. Si pendeta pun tidak tahan lagi dan meminta Wusang untuk membawanya.
Si pendeta mengatakan bahwa gereja kecil itu tidak mampu menanggung semua dosa-dosanya dan perlu dibawa ke gereja yang lebih besar. Singkat cerita, karena mendengar ucapan Wusang, Semeli memutuskan untuk meninggalkan Sin Peng. Dia meninggalkan surat lalu pergi saat Sin Peng tertidur. Semeli pergi ke tepi jurang laut dan memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Keesokannya Sin Peng mendengar kabar itu lalu mendatangi lokasi. Dari informasi yang didapatkan dari Wusang, Semeli melompat dari jurang dan untungnya dia terselamatkan oleh nelayan yang melintas saat itu. Kemudian Semeli sekarang sedang berada di rumah sakit dan akan menjalani operasi. Karena Wusang harus bekerja besok, ia terpaksa meninggalkan Sin Peng dan Semeli. Di rumah sakit sebelum ia pergi, Sin Peng memberikan beberapa uang untuk anak dan istri Wusang. Setelah itu, di perjalanan pulang, Wusang sesaat terhenti dan terharu melihat perjuangan teman baiknya itu. Hari pun berlalu, hingga akhirnya Semeli dan Sin Peng telah berada di kapal pesiar. Saat itu Semeli meminjam ponsel Sin Peng untuk menghubungi mantannya. Bahwasanya dirinya telah menemukan sang pujaan hati barunya. Di tengah kebahagiaan itu, Sin Peng melihat Tuan Fang juga berada di tempat yang sama dengannya. Pada saat itu, Tuan Fang terlihat sedang menawarkan hasil penemuan Sin Peng kepada orang lain. Sin Peng menahan Tuan Fang yang akan membuang alat itu karena tidak laku. Akhirnya Sin Peng pun membelinya kembali karena merasa kasihan kepadanya yang telah jatuh bangkrut. Dan film ini pun selesai guys ya. Bagi kalian yang baru menemukan channel ini, mohon dukungannya dengan cara klik like, share, dan juga subscribe di bawah ini. Serta aktifkan juga tombol loncengnya, supaya kalian tahu jika ada konten terbaru dari channel ini guys ya. Oke, terima kasih guys, bye bye.